Fakultasnya MIPA. Oh iya, mohon maaf. Iya, Fakultas mboten napa-napa. MIPA, jurusan biologi, dan ya senang sekali bisa sharing. Semoga adik-adik bisa mendapatkan inspirasi dari sharing hari ini dan juga motivasi untuk terus semangat belajar biostatistikanya, terutama menggunakan R. Jadi hari ini saya akan seperti apa ya? Mungkin kedengarannya akan seperti salesnya R, tapi sebenarnya bukan. Karena AR itu sudah sangat membantu saya dari mulai penelitian S2 hingga sekarang di pekerjaan. Jadi rasanya itu skill yang benar-benar tidak bisa digantikan. Dan mungkin kalau waktu itu saya tidak belajar dan menekuni R, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang saat ini gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk adik-adik semua. Sebelum mulai mungkin saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, baik. Ya, oh ya, sebelumnya izin juga Ibu, Bapak, karena saya biasanya kalau memberikan sesi sharing sukanya yang interaktif. Jadi biar bisa berkomunikasi juga dengan yang hadir hari ini, biar adik-adik juga nggak pada ngantuk gitu ya, soalnya udah malam. Jadi mungkin saya izin bertanya dulu nih ke adik-adik di sini, terutama yang masih S1, sekarang sudah semester berapa ya? Semester 5, Kak. Semester 5. Semester 5 itu jadi yang ngambil mata kuliah biostatistika itu semester 5 ya Bu Esti ya? Nanti ke depannya dilanjutkan metodologi penelitian. Oh, langsung Harapannya lanjut. nanti 3,5 tahun mereka bisa lulus. Amin. Amin. Terus di sini sudah menggunakan R sebelumnya? Ada yang pernah? Sudah mengenal R belum? R. R Studio sudah. Ada yang pernah dengar mungkin? Atau baru dengar nih, R apaan itu R? Kayaknya belum ya, mungkin masih terdengar asing. Jadi kalau begitu saya berikan sedikit penjelasan dulu di awal. R itu adalah suatu bahasa komputer ya untuk melakukan analisis statistika. Jadi mungkin adik-adik sudah sering mendengar SPSS atau MATLAB, mungkin ya kalau untuk mata kuliah statistika, biasanya itu yang digunakan untuk misalnya melakukan analisis ANOVA atau analisis t-test atau yang lain sebagainya. Nah sebenarnya ada yang lebih advance lagi dari SPSS atau MATLAB atau bahkan Excel gitu ya. Nah namanya itu R. Jadi R itu bahasa komputernya. Sementara RStudio itu softwarenya untuk membantu kita dalam visualisasi hasil analisis kita. Gitu. Jadi R ini sudah menyelamatkan saya dari saya S2 waktu penelitian tesis hingga sekarang dalam bekerja gitu ya, karena dia membuat proses analisis data itu sangat mudah dan lancar. Dan yang mungkin datanya ada banyak sekali karena sekarang sudah zaman big data juga ya adik-adik ya. Saya yakin adik-adik sudah cukup kenal gitu dengan istilah big data. Jadi semakin besar data kita, maka semakin berat kalau kita harus menganalisis secara manual dengan Excel gitu ya. Oleh karena itu dengan adanya R dan RStudio itu sangat membantu terutama untuk penelitian yang menggunakan data yang sangat besar ataupun nanti ketika sudah berkarir misalnya di bidang kalau saya di bidang konservasi atau di bidang lainnya yang menggunakan banyak data dan membutuhkan analisis data yang besar gitu. Oh ya, sebelumnya saya juga izin memperkenalkan diri. Nama saya Teresa Varianizan, tapi dipanggilnya Kak Teresa atau Mbak Teresa aja. Dan saya juga belum ahli, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Saya juga masih banyak sekali yang masih perlu belajar gitu ya. Jadi harapannya dari sesi ini
bisa saling sharing juga ya kalau misalnya adik-adik nanti di akhir ingin bertanya atau ingin sharing juga pengalamannya dalam analisis statistika dan lain sebagainya juga boleh banget. Oke, jadi apa itu R? R adalah bahasa pemrograman yang open source atau gratis. Dan ini tuh tujuannya untuk melakukan analisis statistika, analisis data, visualisasi data, membersihkan data. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan data, R adalah bahasa yang benar-benar bisa ngebantu kita untuk mempermudah proses analisis data gitu ya. Nah, R ini dikembangkan oleh ahli statistik namanya Ross IHK sama Robert Gentleman. Dua-duanya namanya diawali dengan huruf R ya, makanya mereka membuat nama bahasanya itu R. Karena Bapak Ross dan Bapak Robert jadi R gitu ya. Dan ini tuh dikembangkan sebenarnya dari tahun 1993. Dan kemudian pada tahun 1997 akhirnya dijadikan suatu bahasa yang ofisial dan diresmikan gitu ya oleh R Core Team. Jadi sebenarnya ini tuh sudah lama ya, bahasa R itu sudah ada sejak lama. Namun baru resmi dirilis pada tahun 2000 dan makin kesini dia makin populer karena semakin banyak juga penelitian yang menggunakan data-data yang besar atau big data sehingga R ini semakin berguna dan bermanfaat untuk peneliti zaman now gitu ya. Saya berusaha pakai bahasanya yang agak gaul dikit ya biar cocok sama adik-adik Gen Z. Oke, kalau RStudio itu apa? Bedanya apa? Jadi kalau R itu bahasanya, RStudio itu softwarenya. Jadi R itu ibaratnya kayak Python. Mungkin adik-adik lebih sering dengar Python kali ya, atau Java gitu ya, bahasa komputernya. Nah, RStudio-nya ini software untuk ngerunning si bahasa R-nya itu. Nah, di RStudio ini kita bisa membuat, menyimpan, serta menampilkan data, skrip, dan grafik yang kita buat. Gitu ya. Nah, dan di software RStudio ini sangat memudahkan kita karena ada banyak menu-menu yang membantu kita. Jadi ada menu bantuan atau help, terus ada fungsi-fungsi lainnya yang membantu kita dalam proses analisis data. Bentuknya seperti apa? Ini contohnya untuk R yang basic ya, atau base R. Itu dia bentuknya seperti konsol. Mungkin adik-adik juga sering lihat kayak konsol di Windows gitu ya. Kalau misalnya Windows lagi error, terus muncul ada kotak hitam, di situ harus ketik-ketik kode yes, no gitu. Sebenarnya kurang lebih mirip ya. Cuma ini bedanya kalau R khusus untuk analisis statistika gitu. Nah, jadi tadi itu yang R basic-nya, kalau ini software RStudio-nya. Nah, kelihatan banget ya perbedaannya di mana kita di sini bisa ngerunning kode-kode kita, kemudian kodenya bisa kita save dalam bentuk script. Nah, kalau sudah di-save dalam bentuk script, nanti kita bisa sharing ke teman-teman atau dosen atau rekan-rekan untuk berkolaborasi dalam penelitian kita. Atau bahkan untuk kemudian hari kalau kita mau melanjutkan analisisnya itu mudah banget tinggal di-load lagi skripnya dan kita bisa melanjutkan coding dari skrip yang sudah ada gitu. Kemudian ini contoh plot yang sudah dihasilkan dari analisis di R. Apa sih kelebihannya? Pertama-tama R dan RStudio itu gratis dan bersifat open source. Dan dia bisa menyimpan skrip untuk digunakan di masa depan atau dibagikan dengan kolaborator. Kemudian bisa juga untuk membersihkan dan menganalisis data dengan cepat dan dapat melakukan analisis tingkat lanjut atau yang advance ya dengan menggunakan beberapa package khusus. Dan tentunya R itu memiliki komunitas online yang sangat aktif. Mungkin adik-adik pernah dengar forum namanya Stack Overflow. Itu adalah forum di mana para penggiat coding atau programmer gitu ya yang sering berdiskusi di situ. Jadi kalau misalnya ada yang error kodenya, ada yang bisa posting di forumnya, terus nanti biasanya ada ahli-ahli programmer yang bisa ngebantu.
Jadi saya dulu juga kebantu banget waktu lagi kuliah S2 ketika lagi ngerunning kode, aduh error nih gimana nih benerinnya. Untungnya ada forum Stack Overflow itu. Kemudian dia bisa memvisualisasikan data dengan cara yang sangat menarik. Ini ada contoh-contohnya, saya tampilkan aja ya di Google. Nah, ini ada contoh-contoh grafik yang bisa dibuat dengan R. Misalnya mau bikin bar plot. Kan bar plot kita udah biasa ya kalau lihat yang di Excel tuh kayak sederhana gitu ya penampilannya. Tapi kalau di R itu dia macam-macam, dia bisa dibikin kayak panel gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ada berbagai variabel, terus digabungkan dalam satu plot gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan nih di antara variabel-variabel tersebut, mana sih yang paling tinggi angkanya misalnya. Warnanya bisa diubah, bentuknya bisa diubah, size-nya bisa diubah, skalanya bisa diubah. Semua dengan menggunakan kode-kode ini gitu ya. Dan kode ini sebenarnya gratis. Jadi untuk mempelajari R itu sebenarnya murah sekali karena banyak sekali bahan-bahannya yang bisa diakses secara gratis di Google gitu ya. Itu contoh bar plot. Ini macam-macam, ada bar plot, mirror histogram lah, ada marginal distribution. Nih nggak bisa kan bikin di Excel, ini udah terlalu complicated, jadi kita pakainya R. Terus apalagi? Ini box plot. Box plot ini contohnya ya untuk melihat persebaran data kita. Terus ini bisa di customize warnanya, bentuknya. Dan ini biasanya yang kita lihat di paper-paper ilmiah, terutama yang sudah standar internasional gitu ya. Biasanya mereka membuat tabel atau grafiknya itu menggunakan R. Jadi kelihatan beda ya sama hasil dari Excel gitu. Terus nggak hanya itu, ada juga misalnya heat map. Heat map nih. Wah, ini ada contohnya heat map-nya. Ini untuk melihat kekerabatan gitu ya antar spesies misalnya. Tuh, di sini semua dikasih kode-kodenya. Jadi kita bisa kopas terus kita ubah-ubah sendiri misalnya mau ganti warna atau mau ganti skalanya atau mau ganti variabelnya. Itu kita bisa dengan bebas mengubah kode-kode tersebut. Apalagi yang menarik kita lihat lagi. Oh, ini ada grup bar plot juga. Nih. Ini warna-warni gitu ya, kayak pedal pop. Ini juga nih biasanya untuk melihat jumlah data gitu ya, tapi yang dikategorisasikan. Jadi ini warnanya beda-beda. Tapi selain itu dia juga bisa loh membuat peta. Jadi R pun bisa digunakan untuk membuat peta guys, nggak cuma QGIS atau ArcGIS doang, tapi di R pun bisa membuat peta. Jadi ada package-package tertentu yang bisa di-install untuk membuat peta gitu ya di dalam R. Ada juga, ini 3D juga ada, bisa bikin animasi juga bisa. Terus ini misalnya mau bikin dendrogram atau pohon fenologi gitu ya. Ini kalau anak-anak biologi pasti sering pakai ini. Ini juga bisa dibikin menggunakan R. Gitu. Jadi banyak sekali kegunaannya dan manfaatnya. Makanya R itu semakin kesini semakin populer di kalangan peneliti, terutama di bidang biologi gitu ya. Jadi package-nya ada apa aja sih di dalam R? Nah, R sendiri itu terdiri dari fungsi-fungsi dasarnya aja. Kemudian kalau kita mau meningkatkan fungsionalitas R, kita bisa menginstal berbagai macam package sesuai kebutuhan kita.
Jadi ibaratnya R itu seperti Chrome. Jadi kalau di Chrome kan kita bisa install plugin ya, misalnya kita mau install Grammarly supaya bisa ngecek grammar kita ketika menulis email dan lain sebagainya. Nah, R itu kurang lebih sama. Jadi dia itu kalau diinstal, dia tuh masih fungsi basic-basicnya aja. Tapi kalau kita tambahkan package-package tertentu, kita bisa menggunakannya untuk melakukan analisis yang lebih advance gitu. Jadi contoh beberapa package yang sering digunakan di bidang biologi, ada MAS, ada NLMI, ada vegan. Kalau vegan ini untuk menghitung indeks keanekaragaman hayati seperti Shannon Winner, Simpson, Margalef gitu-gitu ada di package vegan ya. Kemudian ada dplyr. Dplyr itu package untuk membersihkan data, dan ggplot untuk visualisasi data, dan masih banyak sekali package-package lainnya. Nah, walaupun saya sudah berapa tahun ya menggunakan R, mungkin ada 4 tahun kali ya, tapi belum, saya pun sampai sekarang masih belum hafal semua fungsi-fungsi di R, soalnya ada banyak banget. Tapi dengan adanya cheat sheet ini sangat ngebantu. Jadi bahkan saya walaupun sudah 4 tahun menggunakan R, masih sering nih nyontek-nyontek di cheat sheet ini. Jadi dia merangkum beberapa fungsi-fungsi yang ada di package gitu ya. Oh, yang ini not found. Nanti aku harus update linknya sepertinya. Ini harusnya bisa. Nah, ini ada beberapa contoh kode seperti summarize. Summarize itu untuk apa? Jadi misalnya kita ada tabel yang terdiri dari 3 kolom dan 4 baris. Kita ingin summarize, jadi misalnya kita ingin mengambil angka rata-ratanya nih dari 3 baris ini. Terus dia konversi seperti ini gitu ya dengan kode atau fungsi summarize. Ada fungsi group by untuk melakukan grouping gitu ya dari data kita. Ada filter, ada distinct, pull, select, pokoknya macam-macam. Nanti aku juga akan memberikan contoh ya dari penelitian tesis yang saya lakukan. Oke, kembali lagi ke PPT-nya. Nah, ini contoh penggunaan R untuk penelitian. Jadi dulu saya melakukan penelitian S2 di Universitas Göttingen, satu alma mater dengan Pak Fuad. Tapi Pak Fuad waktu itu S3 ya Pak Fuad. Saya S2 waktu Ya, itu. saya S2-nya selesai 2014. Oh, Sama-sama Kang Edwin seangkatan. oh, sip, sip, sip. Nah, dulu saya penelitiannya ada apa? Pengambilan data dulu di lab gitu ya. Kemudian ada analisis data. Jadi saya banyaknya tuh di lab untuk mengambil datanya, kemudian saya melakukan banyak analisis data menggunakan R di lab komputer. Tapi sebelum masuk ke penelitian saya ingin kasih sedikit dulu latar belakang supaya kita semua satu pemahaman atau satu persepsi gitu ya. Saya yakin di sini adik-adik juga sudah belajar tentang apa itu keragaman hayati. Jadi keragaman hayati yang seperti kita ketahui adalah variabilitas dari semua makhluk hidup di bumi ini. Baik itu dari tingkat spesies, tingkat genetika, ataupun tingkat ekosistem gitu ya. Nah, keragaman hayati ini sebenarnya sudah ada tuh definisinya dari zaman dulu, bahkan dari tahun 90-an. Waktu itu didefinisikan di Convention on Biological Diversity bahwa keanekaragaman hayati ini merupakan variabilitas dari seluruh organisme di bumi yang termasuk organisme terestrial, organisme yang di laut, dan ekosistem lainnya gitu ya. Dan melihat juga keragaman antar spesies, dalam spesies, dan juga antar ekosistem di tingkat 3 tadi, tingkat genetika, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Tapi sejak tahun 2019 ada definisi baru nih dari IPBES atau
International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Jadi ini sebenarnya juga hasil rangkuman dari penelitian-penelitian terbaru terkait keanekaragaman hayati. Jadi menurut para ilmuwan, keanekaragaman hayati itu nggak cukup kalau definisinya tuh cuma ini aja. Jadi ada komponen-komponen lain dalam keanekaragaman hayati yang belum terjelaskan dari definisi tersebut. Oleh karena itu, mereka membuat definisi baru, di mana keanekaragaman hayati adalah variabilitas antar makhluk hidup atau organisme dari semua ekosistem, baik itu terestrial atau laut atau akuatik, dan dalam konteks ekologi yang atau dalam ekosistem di mana mereka hidup gitu ya. Dan ini terdiri dari variasi genetik, variasi fenotipik, filogenetik, dan juga fungsionalnya. Jadi ini ada tambahan nih. Kalau sebelumnya kan cuma tingkat spesies, genetika, ekosistem. Sekarang ada tambahan di tingkat genetik, filogenetik, dan fungsional. Ini mungkin yang masih baru ya, dan mungkin belum sering dibahas juga, mungkin untuk beberapa adik-adik di sini baru dengar juga mungkin ya terkait aspek-aspek keanekaragaman hayati tersebut. Jadi biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu ada 3 aspek. Ada aspek taksonominya, aspek filogenetikanya, dan aspek fungsional. Jadi kalau taksonominya tuh dilihat dari kekayaan spesies misalnya. Dalam satu ekosistem ada berapa jumlah spesiesnya, ada berapa jumlah individu per spesiesnya. Dan kalau keragaman taksonomi ini biasanya dihitung menggunakan indeks-indeks keanekaragaman hayati yang sering kita pelajari seperti Shannon-Winner Index, Simpson Index, Margalef, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain itu ada juga keragaman filogenetika. Kalau keragaman filogenetika itu dilihat dari kekerabatan antar spesiesnya dan biasanya dihitung menggunakan si dendrogram itu ya, pohon filogenetiknya itu. Jadi kita bisa melihat spesies A itu kekerabatannya seberapa dekat atau jauh dari spesies B, kemudian dari jarak-jarak antar spesies tersebut bisa dihitung tuh keragaman filogenetikanya. Kemudian yang terakhir ada keragaman fungsional. Kalau keragaman fungsional itu dilihat dari keragaman sifat-sifat dari suatu spesies atau dari berbagai spesies dalam suatu ekosistem gitu ya. Jadi contohnya sifat fungsional itu kalau burung, sifat fungsionalnya bisa dari panjang paruhnya, karena seberapa panjang paruhnya bisa mempengaruhi jumlah apa misalnya buah-buahan yang bisa dia makan atau nektar yang bisa dia makan dari bunga gitu. Terus bisa juga dari panjang sayapnya. Itu suatu sifat fungsional karena seberapa panjang sayap suatu burung itu bisa mempengaruhi seberapa jauh burungnya itu terbang gitu ya. Seberapa jauh dia bisa mencari makan, seberapa jauh dia bisa mencari apa untuk reproduksi gitu ya, mencari mate-nya gitu. Nah, kalau untuk tumbuhan sifat fungsionalnya contohnya densitas kayu ya. Jadi densitas kayu itu menentukan apakah pohon itu dia bisa tumbuhnya dengan cepat atau lambat dan seberapa kuat dia bisa berdiri gitu ya. Kalau ada angin topan seberapa kuat dia bisa bertahan hidup. Kalau misalnya kayunya yang densitasnya rendah kemungkinan besar dia akan tumbang gitu ya. Sementara kalau pohon yang memiliki densitas kayu yang tinggi, dia kemungkinan besar survival-nya akan lebih tinggi juga gitu. Oke, nah ketiga aspek tersebut itu berpengaruh terhadap bagaimana suatu ekosistem itu berfungsi. Jadi jumlah spesies dalam suatu ekosistem, keragaman filogenetiknya dalam suatu ekosistem, dan juga keragaman fungsionalnya dalam suatu ekosistem itu mempengaruhi bagaimana ekosistem itu berfungsi. Jika
misalnya ada spesies yang punah dari suatu ekosistem atau ada kelompok-kelompok spesies dengan fungsi-fungsi tertentu yang punah, sehingga itu juga akan mempengaruhi fungsi dari ekosistem tersebut. Contohnya, misalnya ada hutan pegunungan, itu ada pohon-pohon dengan ada spesies pohon yang memiliki akarnya yang dalam. Nah, dengan ada spesies pohon itu, jadi pegunungan itu stabil tanahnya, tidak mudah erosi, tidak mudah longsor, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terjadi deforestasi atau kegiatan manusia lainnya sehingga spesies pohon yang akarnya bisa tumbuh ke dalam itu jadi punah dan sisa spesies pohon yang akarnya itu justru di permukaan gitu ya. Nah, itu hilang tuh fungsi ekosistemnya untuk menjaga kestabilan tanahnya. Terus jadilah erosi misalnya atau longsor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ekosistem functioning ini juga berpengaruh ke jasa ekosistem ya. Jadi suatu ekosistem itu bisa memiliki jasa ekosistem yang bermanfaat untuk manusia dan lingkungan itu berkat adanya 3 komponen tersebut gitu. Semoga adik-adik nggak pusing ya. Nanti kita bahas juga ini contoh-contohnya biar lebih kebayang. Nah ini, oh ya sedikit lagi terkait keragaman fungsional. Jadi keragaman fungsional itu dihitung dari variasi fungsi antar individu atau spesies dalam suatu ekosistem gitu. Jadi dilihat seberapa bervariasinya atau keragaman fungsional dari suatu komunitas atau bahkan dalam suatu ekosistem gitu ya. Nah, pengukurannya ini agak jelimet dan formulanya juga sangat kompleks ya. Jadi dulu saya waktu lagi S2 penelitiannya melakukan hal ini tuh saya waktu itu ngerasa, oh ini suatu hal yang baru, saya semangat nih. Walaupun ini suatu hal yang baru tapi menjadi tantangan. Mungkin dengan saya mengambil penelitian ini nanti akan jadi dapat skill-skill baru yang sebelumnya nggak pernah ada gitu ya, yang belum pernah saya pelajari. Tapi ketika menjalani tesis itu, saya ngerasa, wow banyak sekali nih formula-formula yang sangat kompleks yang bikin saya pusing. Dan waktu itu sempat kepikiran juga ini nanti gimana ya analisisnya nggak kebayang gitu. Cuma ya intinya dengan adanya R itu saya kebantu banget karena justru saya jadi bisa melakukan analisis menggunakan formula-formula yang sangat kompleks ini dengan adanya R. Gitu. Nah ini contoh hasil dari analisis keragaman fungsional. Jadi dari hasil keragaman fungsional ini bisa divisualisasikan dalam bentuk functional space gitu ya, atau space itu apa ya? Ruang fungsional gitu ya. Jadi ini contohnya keragaman fungsional pohon di seluruh dunia. Jadi ini dia menggunakan data yang sangat besar banget di seluruh dunia dikumpulkan. Pohon-pohon itu sebenarnya sifat-sifat fungsionalnya itu seperti apa sih? Nah, yang oranye ini atau merah ini artinya bagian besar atau mayoritas dari spesies-spesies tumbuhan di bumi ini ada di rentang ini. Rentang ini tuh apa? Rentang ini adalah tumbuhan yang memiliki daunnya kecil, terus dia bentuknya herba, tidak memiliki kayu. Beda dengan yang di sini. Jadi ini tuh opposite ya. Jadi yang di sini adalah herba, yang di sini adalah yang pohon-pohon berkayu gitu ya. Jadi semakin ke kanan atas ini dia memiliki kayu yang semakin kuat, sementara ke bawah sini dia adalah tumbuhan yang tidak berkayu. Nah, ternyata sebagian besar tumbuhan di planet ini adalah tumbuhan herba. Sementara yang pohon itu cuma ya seginilah ya, nggak sebanyak yang herba. Kemudian ada juga nih yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning ini dia
sedikit berbeda dari herba dan dari pohon gitu ya. Mungkin bisa liana, bisa seperti Rafflesia. Rafflesia kan dia unik banget ya. Mungkin kalau Rafflesia dia masuknya di sini nih, di titik-titik di sini. Nah, bayangin kalau ini hilang, kita akan kehilangan banyak dari ruang fungsional kita gitu ya. Jadi justru spesies yang berada di titik-titik warna kuning ini adalah spesies yang harus dijaga, yang harus dikonservasi gitu. Kenapa yang merah tidak menjadi prioritas untuk konservasi? Karena mereka jumlahnya banyak. Jadi kalau ada satu spesies hilang dari spesies yang di sini, nggak masalah soalnya masih banyak tumbuhan lain yang fungsinya mirip gitu. Sementara kalau misalnya ada Rafflesia di sini, dia menghilang, ya udah gitu ya. Nggak ada lagi tuh spesies lain yang bisa menggantikan fungsi dia di ekosistem. Jadi kurang lebih seperti itu cara membaca hasil analisis keragaman fungsional. Sama juga dengan mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan gitu ya. Ini bahkan mamalia itu lebih ekstrim lagi. Kayak beruang tuh dia cuma titiknya beberapa nih, di sini cuma sedikit banget. Jadi kalau beruang hilang, misalnya beruang kutub hilang, ya udah fungsi beruang di ekosistem itu juga hilang, soalnya nggak akan ada spesies lain yang bisa menggantikan fungsi beruang ini gitu. Beda kalau misalnya tikus di sini, spesies tikus yang paling banyak. Jadi kalau ada satu spesies tikus hilang, masih bisa diganti fungsinya oleh spesies tikus lainnya yang mungkin masih satu kerabat gitu ya, atau bersepupuan dengan si spesies tikus yang hilang. Oke, kembali lagi ke penelitian S2 saya. Jadi dulu judul S2 saya, tesis S2 saya adalah keragaman fungsional dan komposisi pohon sepanjang gradien elevasi pada pegunungan hutan tropis di Sulawesi, Indonesia. Jadi waktu itu sebenarnya sampel-sampelnya itu sudah dikoleksikan terlebih dahulu. Waktu itu Universitas Göttingen sempat bekerja sama dengan Universitas Tadulako di Palu, di Sulawesi Tengah, dan mahasiswa di sana sempat mengkoleksikan berbagai sifat-sifat dari pohon yang ada di Taman Nasional Lorelindo. Jadi seperti daunnya, terus densitas kayunya, terus tinggi pohonnya, lebar tajuknya, segala macam itu sudah dikoleksi terlebih dahulu oleh mahasiswa Universitas Tadulako, terus dikirimkan ke Universitas Göttingen untuk lanjut dianalisis oleh saya waktu itu. Nah, di Taman Nasional Lorelindo sendiri, waktu itu datanya diambil dari 13 plot. Jadi ini adalah wilayah Taman Nasional Lorelindo dan di dalamnya itu ada 13 plot. Nah, jadi semua spesies pohon yang ada di dalam plot-plot tersebut itu diidentifikasi, terus diambil gitu sampel daunnya, sampel kayunya, diukur tingginya segala macam, kemudian sampel-sampelnya dikirim ke Göttingen. Nah, kalau di Taman Nasional Lorelindo ini sangat menarik untuk melihat perubahan komunitas pohon dengan elevasi, karena di sana elevasinya itu berkisar dari 700 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi kita bisa melihat gitu ya pengaruh elevasi terhadap komposisi dan struktur dari pohon-pohon di sana. Nah, waktu itu saya sudah menerima tuh semua sampel-sampel yang dikirim oleh teman-teman di Universitas Tadulako. Isinya ada banyak sekali daun-daun. Dan ini tuh diambil dari sekitar 2.245 individu pohon. Jadi dari 13 plot tersebut telah disampel 2.245 individu pohon yang terdiri dari 275 spesies. Jadi Taman Nasional Lorelindo itu
sangat tinggi ya keanekaragamannya di sana. Dan ini terdiri dari berbagai macam spesies pohon. Ada yang gymnosperm, ada yang monocot, dan ada juga angiosperm gitu ya. Jadi ini sampel-sampelnya udah dikeringkan duluan sama teman-teman di Universitas Tadulako, dikeringkan, kemudian dikirim ke Jerman. Nah, cuma sayangnya ada beberapa sampel yang rusak, mungkin pas di perjalanan ketekuk lah atau digerogoti oleh binatang atau ya banyak lah ya faktor-faktornya, tapi ada beberapa sampel yang memang rusak ketika saya terima di Jerman, sehingga ada beberapa individu atau beberapa spesies pohon yang tidak memiliki data sifat gitu, yang tidak bisa diukur. Nah, waktu itu sifat-sifat fungsional yang saya gunakan dalam analisis saya itu ada sekitar 8. Kalau di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya betul, ada 8. Yang pertama saya melihat tingginya, tinggi maksimumnya berdasarkan literatur, dan tinggi masing-masing pohon di lapangan gitu ya, di Taman Nasionalnya, di plotnya seperti apa. Kemudian diukur juga ketebalan kulit kayunya dan densitas kayunya. Kemudian area per daun itu dihitung atau diukur. Kemudian perbandingan antara berat daun dengan area daun. Kadar karbon dan kadar nitrogen dalam daun, dan juga kadar nitrogen per berat daun. Nah, ini adalah sifat-sifat pohon atau sifat-sifat tumbuhan yang dianggap berpengaruh terhadap bagaimana suatu ekosistem dapat berfungsi gitu ya. Jadi kalau tinggi pohon itu berkaitan dengan bagaimana pohon itu bisa berkompetisi dengan pohon-pohon yang lain, dan juga biasanya memprediksikan umur dari pohon tersebut, karena semakin tinggi dia bisa semakin baik kompetisinya, bisa mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan pohon-pohon yang kecil, sehingga dia bisa lebih mendapat nutrisi yang lebih banyak juga biasanya. Terus kalau untuk ketebalan kayu, ini dianggap sifat yang fungsional karena semakin tebal suatu kulit kayu itu, semakin besar juga imunitasnya suatu pohon atau individu pohon terhadap penyakit-penyakit patogen. Jadi kalau pohon yang memiliki kulit kayu yang agak tipis, mungkin mereka gampang terserang oleh hama dan patogen gitu ya. Atau bahkan mereka lebih kuat terhadap api atau karhutla. Nah, kalau untuk kayu, densitas kayu, ini dia sifat yang fungsional karena dia mempengaruhi storage karbon dari suatu pohon dan juga menentukan stabilitas dari suatu pohon. Jadi semakin tinggi densitas kayunya, maka semakin stabil juga dia pohonnya bisa berdiri. Kalau luas daun, itu dia untuk mengakuisisi nutrisi. Jadi daun yang lebih lebar tentunya bisa mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak, sehingga dia bisa berfotosintesis jauh lebih cepat dibanding daun-daun yang kecil ukurannya. Nah, kemudian ada juga kadar karbon, kadar nitrogen. Ini semuanya berkaitan dengan laju fotosintesis ya, karena itu menjadi komponen yang penting dalam proses fotosintesis. Nah, ini ada contoh alat yang digunakan di lapangan oleh teman-teman dari Universitas Tadulako. Mereka menghitung ketebalan kulit kayu menggunakan alat ini, namanya pilodin. Jadi itu semacam jarum. Jadi dia ketika dipencet itu dia kayak menusuk ke dalam kayunya.
Tapi dia nggak nyampe kayu, dia hanya di kulit kayu. Jadi ketika dia sudah sampai di depan kayu, dia udah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa penetrasi lagi. Jadi dianggap jarak dia masuknya, berapa senti si jarum ini masuk ke dalam kulit kayu, itu adalah ketebalan dari kulit kayunya. Terus ini bisa digunakan untuk memprediksikan densitas kayunya juga. Nah, ini jadi sampel-sampel yang saya terima waktu itu, ada banyak banget, ada ribuan. Jadi saya di lab waktu itu lumayan lama, kayaknya ada 2 bulan deh untuk menghitung dan mengukur semua daun-daun ini. Jadi daun-daunnya pertama saya scan dulu. Kenapa di-scan? Karena untuk menghitung luas daun itu menggunakan software gitu ya di laptop. Jadi perlu di-scan dulu supaya nanti bisa ada aplikasinya yang bisa mengukur luas daunnya. Kemudian daunnya satu-satu saya timbang, bahkan sekecil ini pun saya timbang yang beratnya tuh cuma 0,0097 gram gitu ya. Jadi ini beratnya ditimbang, terus luasnya diukur. Kemudian saya juga menggerus si sampel-sampel daun ini untuk kemudian dianalisis kadar nitrogen sama kadar karbonnya. Jadi bayangin ini ada sekitar berapa waktu ya, ada ribuan lah tabung-tabung kayak gini yang dianalisis. Jadi cukup lumayan lama waktu itu saya di labnya. Terus hasil dari pengambilan data di lab, saya menghasilkan 5 tabel Excel. Nah, masalahnya waktu itu saya kurang konsisten dalam membuat format tabel Excel-nya. Jadi masing-masing Excel itu memiliki format yang berbeda. Kayak jumlah kolomnya berbeda, jumlah barisnya juga mungkin ada yang sedikit berbeda, terus formattingnya juga ada yang berbeda. Bahkan waktu itu juga kadang saya nggak konsisten dalam menggunakan satuan, ada yang pakai meter, ada yang pakai sentimeter misalnya. Nah, sementara semua data ini tuh harus digabungkan dalam satu tabel besar. Jadi waktu itu agak stres juga, ini gimana caranya nih digabungin, terus disamakan semua satuannya, terus formatnya dibikin konsisten gitu ya, diintegrasikan, digabung. Pokoknya stres banget waktu itu ngelihat data saya. Jadi bayangin ada sekitar 5 tabel seperti ini dan masing-masing tabel itu ada sekitar berapa ya? 3.000 baris, sekitar 3.000 baris. Ya. Tapi untungnya di R ada package yang namanya Tidyverse. Jadi kalau di Marvel itu ada multiverse, di R itu ada Tidyverse. Kalau di Tidyverse ini dia terdiri dari package-package yang bisa ngebantu kita membersihkan data serta memvisualisasikan data. Dan salah satu package yang paling sering saya gunakan adalah dplyr. Dplyr ini membantu kita untuk memfilter data, menggabungkan data, membersihkan data. Jadi misalnya saya waktu itu kurang konsisten di satu tabel, saya menulis nama spesies itu berdasarkan penulisan ilmiah ya, yang pakai nama genusnya diawali dengan huruf besar, kemudian nama spesiesnya pakai huruf kecil, terus ada spasi di antara nama genus dan epitetnya gitu. Sementara di tabel lain ada yang nggak konsisten, saya nulisnya pakai huruf kecil semua gitu kan. Kalau dibenerin satu-satu, wah lama banget itu, nggak selesai-selesai, kayaknya ribuan data harus di manual, diedit gitu. Tapi untungnya ada dplyr sehingga proses pembersihan data itu jadi sangat cepat dan mudah. Ini tadi sempat saya tampilkan juga ya, cheat sheet-nya atau kumpulan-kumpulan fungsi di dalam dplyr yang membantu kita untuk membersihkan data. Jadi kayak misalnya kalau di Excel tuh kita sering pakai pivot ya untuk mengubah format data yang memanjang jadi melebar jadi memanjang atau kebalikannya. Nah, kalau di dplyr itu ada fungsi namanya gather. Jadi dia bisa mengubah format yang tadinya melebar jadi memanjang. Ini juga nih waktu itu yang saya stres karena data yang saya kumpulkan tuh beda-beda. Ada yang formatnya memanjang, ada yang formatnya melebar gitu.
Jadi dengan adanya fungsi ini itu sangat memudahkan. Terus saya bisa gabung-gabung juga datanya berdasarkan nama spesies. Soalnya kan saya nanti mau analisisnya per spesies, terus nanti dihitung indeks keragaman fungsionalnya. Jadi masing-masing tabel itu sudah ada tuh kolom spesiesnya, jadi itu tinggal digabung. Tapi kan ada sekitar 275 spesies tuh, nggak mungkin aku pilih satu-satu terus dikopas gitu ya. Capek banget tuh, kayaknya nggak akan selesai-selesai. Tapi ini di R ada fungsinya untuk ngegabung berdasarkan suatu variabel atau suatu kolom gitu. Jadi nanti tinggal dibilang tolong join tabel A, tabel B, dan tabel C berdasarkan kolom spesies. Terus udah tuh langsung jadi tanpa aku harus satu-satu ngekopas data gitu ya dari satu Excel ke Excel yang lain. Nah ini contoh yang lainnya di mana ya? Yang untuk combine, nah ini untuk combine nih. Jadi ada tabel A, ada tabel B, digabung dia menjadi seperti ini contohnya. Kalau ini ada tipe-tipe fungsi join, misalnya kita hanya mau menggabungkan variabel-variabel yang ada di tabel A dan ada di tabel B. Jadi nanti kita pakainya inner join, terus nanti yang digabungkan tuh hanya yang bersinggungan gitu antara dua tabel tersebut. Ada juga full join, jadi semua isi tabelnya dari tabel A dan tabel B itu digabung untuk menghasilkan tabel yang besar. Ada juga yang left join, right join, ya bisa dilihat lah ya di sini waktu itu ini juga ngebantu banget untuk membersihkan data saya. Nah, setelah dibersihkan dengan dplyr, akhirnya bersih juga data saya. Dan data inilah yang kemudian saya gunakan untuk analisis lebih lanjut untuk menentukan indeks keanekaragaman fungsional, untuk menentukan Shannon Winner juga dulu saya hitung menggunakan data ini gitu. Jadi yang penting datanya sudah rapi, yang tadinya berantakan dan terpisah-pisah dari berbagai tabel dan menggunakan format yang berbeda gitu ya. Akhirnya dia bisa tergabungkan, terintegrasikan dalam satu tabel dengan format yang konsisten hanya dengan menggunakan R dan package dplyr. Nah, setelah dibersihkan datanya, itu belum selesai karena masih harus analisis data. Dan waktu itu juga saya sempat panik, soalnya kenapa ini indeks keragaman fungsional kok sulit-sulit semua ya. Formulanya beda, kalau keragaman Shannon Winner kan lebih gampang ya, ln PI itu kayak, ini kenapa lebih sulit gitu. Sempat stres juga, tapi untungnya di R juga ada package untuk membantu menghitung keragaman fungsional. Jadi ini adalah package namanya functional diversity kalau nggak salah, dan dikembangkan oleh Stefano Mamola dan Pedro Cardoso pada tahun 2020. Jadi ini suatu hal yang baru banget di develop package-nya. Dan di dalam paper ini dia menjelaskan beberapa metode untuk mengukur dan menghitung indeks keanekaragaman fungsional. Terus ini ada macam-macam metodenya. Terus nanti di dalam R saya hanya butuh menentukan aja apakah mau menggunakan kernel alpha atau kernel beta atau kernel originality dan lain sebagainya. Oh ya, mohon maaf karena saya belum bisa menampilkan hasil dari data tesisnya karena saya dan profesor saya dari dulu bercita-cita untuk mempublikasikan hasil dari penelitiannya, tapi sampai saat ini masih dalam tahap revisi, jadi belum dipublikasi, tapi insya Allah kalau sudah dipublikasikan mungkin saya bisa share juga ke adik-adik semua. Tapi ini contohnya aja. Nah, oke, jadi tadi adalah pengalaman saya menggunakan R dalam penelitian. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut ke penggunaan R dalam bidang karir.
Silakan untuk adik-adik kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Kemudian kalau yang di kelas bisa maju ke depan, atau kalau yang di Zoom meeting bisa langsung raise hand. Ya, jadi ini apa namanya jeda supaya nggak apa namanya monoton gitu ya. Iya. Iya, sambil menunggu ini juga apa membangunkan memori saya. Pada saat saya dulu di Göttingen S2 kan sama-sama Tropical International Forestry ada mata kuliah Iya. statistik, kita pakai statistika. Heeh. Ya, terus saya ketemu Holger Craft untuk proyek di Vietnam pakai R, saya nggak mau pakai statistika. Di situ saya Iya, kerja. iya. Heeh. Iya, proyek saya pada saat itu saya pilih sendiri, saya riset terkait dengan epifit di pohon-pohon di UFO National Park di Vietnam. Kemudian Oh. selesai, tapi saya tidak lanjutkan S3 karena Holger Craft memang lebih ke biodiversitas, saya lebih suka ke sistematik. Ini Mm-mm. 2017 saya balik ketemu Mbak Teresa, 2017 akhir ya kalau nggak salah, Iya, nggak betul. apa-apanya itu. Nah itu saya pindah ke biologi. Oh. Ya, karena profesor saya bidang sistematik, kemudian saya Iya. pada saat itu tahap awal-awal saya belum pakai R lagi ya, saya pakai SPSS karena profesor saya nggak usah ribet-ribet dulu data awal ini kita saja. Kemudian Mantap, Pak Fuad. pakai statistika saya coba, tapi ternyata setelah banyak teman saya datang yang baru itu ada S3 baru, ada alumni dari ekologi juga kasih tahu ini pakai R aja lebih simpel. Akhirnya saya belajar, ambil kuliah, ambil beberapa sit-in saya mata kuliah di agroforestry Hmm. di Not Campus. Jadi belajar dari situ, akhirnya S3 saya kerjakan, kemudian saya pulang 2021 di biologi sudah ada yang R tapi belum masif gitu ya. Nah, saya sudah Hmm. masuk mata kuliah statistik bersama Bu Esti, diberi kesempatan kita perkenalkan R. Beberapa mahasiswa skripsinya sudah pakai R sekarang. Dan yang dipakai di mata kuliah statistik ini adalah hasil dari publikasi saya yang pengolahan datanya menggunakan R. Jadi tadi beberapa apa namanya testimoni tadi dari Mbak Teresa itu membangkitkan memori saya bagaimana berjibaku dengan data yang begitu banyak. Ya, Iya, betul, Pak. alhamdulillah. Ini mahasiswa gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut karena ini apa namanya sesi terbatas sama Mbak Teresa ini. Jarang-jarang tak ada tamu yang menarik ini kajian. Ini Abdillah ini, Rizky sama Abdillah. Oh iya, silakan silakan ada mahasiswa. Abdillah dulu. Oh iya. Bu Esti. Eh, Selamat malam Mbak Teresa dan salam kenal, saya Abdullah Maulana Farhan, bisa dipanggil Farhan. Saya dari mahasiswa Magister Biologi. Izin bertanya Mbak, sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Teresa, terutama saya sangat tertarik di bagian pembuatan rekonstruksi peta menggunakan RStudio karena saya masih baru mendengar juga, dan mungkin juga bisa dijelaskan sedikit Mbak terkait dengan rekonstruksi peta, pembuatan peta menggunakan RStudio ini, apakah melibatkan software yang lain, katakanlah misalnya Google Earth, ataupun hanya RStudio tetapi mendownload package yang berhubungan dengan pembuatan peta itu. Mungkin itu dulu Mbak. Baik, langsung saya jawab aja ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Farhan. Kalau dulu, saya nggak tahu ya, soalnya kan R itu berkembang dengan sangat cepat dan mungkin ada package-package yang lebih advance lagi sekarang. Tapi dulu waktu saya masih awal-awal belajar R dan ada praktikum terkait pembuatan peta dalam R itu, pertama-tama kita harus ada SHP-nya dulu. Jadi SHP-nya misalnya kita ambil provinsi Jambi gitu ya dari pemerintah apa daerah atau dari badan geografi gitu ya, kita download SHP-nya. Nah, dari situ bisa kita load ke dalam R. Jadi R nanti bisa membaca data-data SHP. Terus nanti kalau kita ada poin-poin titik waypoint gitu, itu juga bisa di-upload ke dalam R Studio-nya. Terus nanti kalau misalnya mau di-overlay dengan misalnya citra-citra satelit, kalau nggak salah tuh sekarang dia sudah bisa mengekstrak citra satelit dari Google Earth Engine. Tapi aku masih belum tahu caranya gimana karena belum dicoba.
Tapi kayaknya sudah ada tuh package yang bisa mengekstrak atau bahkan mengintegrasikan antara Google Earth Engine dan RStudio gitu. Jadi mohon maaf karena untuk detailnya saya masih perlu belajar juga. Jadi mungkin saya bisa kasih overview-nya aja. Untuk pembuatan pemetaan di dalam R itu setidaknya butuh ada SHP-nya dulu dan data-data poinnya yang mau ditampilkan pada peta sudah harus ada, baru nanti bisa di-load di dalam R. Kemudian kalau mau analisis citra itu bisa digabungkan dengan Google Earth Engine setahu saya. Atau kebalikannya Google Earth Engine bisa digabungkan ke R. Saya lupa yang mana, tapi udah ada pokoknya sekarang. Bahkan QGIS pun setahu saya udah bisa digabung ke R. Jadi kalau misalnya lagi analisis citra satelit di QGIS, terus kita pengen melakukan analisis yang lebih advance, itu sudah bisa tuh diinstal gitu kayaknya di QGIS-nya. Ada plugin R gitu, jadi bisa lanjut pakai coding gitu di dalam QGIS. Terus, apa lagi ya contohnya? Ya paling itu sih yang saya tahu. Semoga menjawab, Mas Farhan. Terima kasih atas overview-nya. Oke, ada satu lagi Mas Rizky Surya. Oke, enggak, Pak. Silakan. Oke, selamat malam Mbak Teresa. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik mengenai RStudio. Jadi saya izin bertanya. Saya Surya Wijaya dari program Magister Biologi dari Manggil Surya. Saya tertarik mengenai tentang RStudio, penggunaan RStudio ini karena pengalaman saya untuk studi S1 masih menggunakan statistik, menggunakan SPSS. Dan juga harapan saya nanti ke depannya saya ingin belajar dan memperdalam terkait dengan R, bahwa saya sebenarnya masih dalam masa tahap bingung ini bagaimana cara mempelajari RStudio yang mudah. Apakah kita perlu sering berlatih atau kita memahami dulu coding-coding di R, atau memang harus kita langsung praktek saja di R? Karena untuk coding-codingnya saya mempelajari itu kan beberapa ada yang saat kita menggunakan R itu apabila kita ingin mengetahui sesuatu, coding-codingnya itu bisa jadi berbeda dengan coding-coding yang biasanya konvensional digunakan atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi mungkin Mbak Teresa bisa memberikan tips kepada kami semua terkait dengan hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan package di player tadi yang sudah dijelaskan Mbak Teresa mengenai joining data, bahwa untuk data misal tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 bisa di-joining. Yang saya ketahui bahwa di R itu saat kita ingin menganalisis suatu data, otomatis kita akan memasukkan import data melalui import data dari Excel ke R. Kemudian bagaimana untuk data itu bisa diambil? Apakah memang di R setelah kita melakukan joining data menggunakan package di player tadi, Excel-nya bisa kita download di R atau bagaimana? Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu, Mbak Teresa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Surya. Saya langsung jawab ya. Yang pertama tuh terkait tips belajar R ya Mas ya. Jadi sebenarnya R itu kan bahasa ya. Dan kalau kita mau belajar bahasa, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kita harus sering latihan gitu ya supaya bisa lancar menggunakan bahasanya. Begitu juga untuk bahasa R. Jadi kita harus sering berlatih dan nggak boleh takut error karena pasti kalau baru mulai itu pasti banyak errornya. Soalnya kan dalam pemrograman itu kita harus sangat detail ya. Harus ada titiknya, harus ada huruf besar, huruf kecilnya harus konsisten. Terus kadang pakai plus, kadang pakai koma, kadang pakai tanda petik, pakai apa kurung, dan kurungnya juga harus ada ya kurung yang membuka, ada kurung yang tutup gitu. Kalau kurungnya nggak ditutup, nanti dia ngebaca kode yang di bawahnya terus jadi error gitu. Nah itu memang tips yang paling utama adalah harus sering digunakan dan harus sering dilatih. Jadi langsung hands on aja, langsung pakai R-nya. Dan materi untuk latihan ada banyak banget, tapi
Waktu itu saya waktu kuliah itu disaranin belajar di website ini, Our Coding Club. Nah, Our Coding Club ini dia ada banyak tutorial gratis. Jadi ada R Basic, ini Introduction to R. Terus di sini dia ngejelasin R itu apa, cara download R-nya kayak gimana, cara menulis skripnya, cara impor data. Pokoknya semua basic-basicnya dijelasin dengan sangat detail di sini. Terus dia juga ngasih contoh kodenya, terus dia juga ngasih dia ngasih latihan-latihan gitu. Jadi challenge yourself. Terus dia ngasih latihan, terus nanti di bawahnya dia kasih solusinya dan dia ngejelasin solusinya gitu. Jadi menurut saya untuk beginner enak banget kalau belajar dari Our Coding Club. Dan gak hanya untuk beginner ya, soalnya ini ada banyak banget, ada manipulasi data, pakai deep layer nih bisa nih di sini belajarnya. Ada visualisasi data, data sintesis, bahkan modeling. Oh ini spasial data nih tadi Mas Farhan. Ini nanti bisa belajar di sini aja Mas Farhan untuk spasial data. Bahkan bisa analisis pakai raster dan remote sensing juga nih saya baru tahu nih. Jadi silahkan dieksplorasi saja. Nama websitenya Our Coding Club ya, ini saya share di kolom chat. Oke. Terus tadi pertanyaan satu lagi dari Mas Surya itu terkait loading data Excel ya ke dalam R. Mengenai joining data antara tabel 1 dan tabel 2, apakah munculnya nanti setelah di joining di R atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau untuk proses joiningnya, jadi kan ada beberapa tabel ini dan tabelnya tuh dalam Excel. Nah, Excelnya pertama-tama harus di-save dulu dalam bentuk CSV. Nah, kalau sudah dalam bentuk CSV, baru bisa di-load ke dalam RStudio. Nah, di dalam RStudio, kita load dulu package di player, terus kita nge-load si datanya yang sudah dalam bentuk CSV, kemudian kita menggunakan fungsi-fungsi dari dplyr untuk nge-join tabel-tabel tersebut. Nah, kalau sudah di-join dan kita mau nge-save si tabel yang sudah di-join ini, kita bisa menggunakan kode write.csv. write.csv dalam kurung nama datanya, koma, tanda petik, terus nama filenya misalnya tabel bersih.csv gitu. Semoga jelas jawabannya. Ya sudah, Mbak Teresa, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Surya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Sudah cukup, silahkan dilanjut. Oke, tadi kita sampai. Nah, di sini. Jadi saya dulu kuliah tahun 2018 hingga 2020. Kemudian saya balik ke Indonesia dan sekarang bekerja di Wildlife Conservation Society. Nah, Wildlife Conservation Society atau singkatnya WCS adalah organisasi konservasi internasional yang kantor pusatnya berada di New York di Amerika. Nah, WCS sendiri sebenarnya sudah bekerja di Indonesia dari tahun 60-an. Waktu itu dimulai dengan survei burung kalau nggak salah di Sumatera. Tapi baru secara formal bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah MSP atau MOU pada tahun 1997. Nah, visi utama WCS adalah untuk menyelamatkan hidupan liar dan kawasan alami di seluruh dunia melalui ilmu pengetahuan, aksi konservasi, pendidikan, serta menginspirasi banyak orang dan masyarakat untuk menghargai dan mencintai alam. Nah, WCS sendiri memiliki memiliki banyak kantor di seluruh dunia, kalau nggak salah ada lebih dari 50
negara ya. Jadi WCS bekerja di lebih dari 50 negara dan Indonesia adalah salah satunya. Nah, WCS Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di 12 lokasi atau di 12 unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE yang terdiri dari Balai Besar KSDA dan juga Taman Nasional. Jadi ini contohnya di Aceh kita bekerja di Taman Nasional Gunung Leuser dan juga dengan BKSDA Aceh di daerah-daerah keliling Taman Nasional Gunung Leuser. Terus kita juga bekerja dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Karimun Jawa, di NTB juga, dan termasuk Taman Nasional yang baru saja diresmikan yaitu Taman Nasional Moyo Satonda, terus di Takabonerate, di Sulawesi Utara, termasuk Taman Nasional Boganinani Wartabone, dan di Maluku Utara, serta di Kupang juga nih, di Pulau Rote. Jadi kita site-nya ada banyak banget, dan kita tuh ada sekitar 300 staff di Indonesia yang tersebar dari paling barat hingga timur Indonesia gitu ya. Tapi kita masih belum sampai yang paling timurnya nih, kita baru sampai Maluku. Nah, kalau untuk kantor utamanya ada di Bogor, jadi kalau saya kerjanya di kantor Bogor. Jadi silakan kalau ada yang main ke Bogor, boleh banget ya main ke kantor saya, nanti boleh chat aja atau email. Oh ya, kembali lagi saya ingin sedikit berinteraksi nih dengan adik-adik yang hadir di kuliah tamu hari ini. Ada yang tahu nggak daftar 25 satwa terancam punah prioritas KLHK itu apa saja? Boleh open mic, boleh di chat di kolom chat juga boleh. Ayo, pasti belajar kan, pasti tahu kan, jangan malu-malu guys. 25 satwa terancam punah prioritas KLHK. Kalau ada yang mau googling, boleh di googling SK-nya. Kayaknya masih malu-malu ya Pak Fuad. Iya. Ayo, resen. Yang di close ya. Atau tulis di chat aja kalau malu. Kalau malu ini buka mic. Harimau Sumatera, Mbak. Ya, harimau Sumatera apalagi. Ada 25 guys. Komodo. Komodo. Elang Jawa. Elang Jawa. Pak Fuad mungkin yang jawab nanti bisa dikasih poin plus ya. Dikasih nilai tambahan. Biar semangat, biar nggak ngantuk nih adik-adiknya. Ada lagi satu lagi yang mau jawab? Di chat, burung jalak Bali. Burung jalak Bali. Jadi Pak Fuad yang ikut jawab ya. Di chat Oke. itu. Ini ya 25 satwa terancam punah prioritas KLHK. Nah, dari 25 satwa tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang menjadi prioritas kerja WCS Indonesia, ditambah dengan burung rangkong gading, kura-kura rote, dan juga terumbu karang. Jadi udahlah kita bekerja di 12 UPT, kita juga fokus ke spesies-spesies tersebut. Jadi data kita juga ada banyak banget sebenarnya. Nah, di WCS, ada yang ngirim nih di kolom chat. Oh, ada Pak Fuad ternyata.
Mantap Pak Fuad. Oke, jadi di WCS Indonesia kita terdiri dari 5 program, yaitu ada program Marine, program Forest, program Wildlife Trade and Policy, One Health, dan Rights and Communities. Jadi kalau Marine itu kita fokusnya ke terumbu karang, ke pemberdayaan masyarakat di pesisir supaya mereka belajar untuk mengambil ikan secara berkelanjutan. Terus kalau di program Forest itu ya spesies-spesies tadi ya yang menjadi prioritas seperti harimau Sumatera, gajah, badak, babi rusa di Sulawesi, rangkong gitu ya, itu menjadi satwa prioritas kita. Jadi kita selalu memonitoring populasinya di Taman Nasional yang ada spesies-spesies tersebut. Jadi kayak di TNBBS, TNGL, dan lain sebagainya. Kemudian ada Wildlife Trade and Policy, ini terkait kebijakan, jadi kita mendukung KLHK juga untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam mengurangi jumlah kasus perdagangan ilegal satwa liar. Jadi kita juga sering stafnya yang ikut IUCN atau COP gitu ya, konferensi-konferensi internasional gitu terkait perdagangan ilegal satwa liar. Terus One Health dan Rights and Communities ini 2 program yang baru. Kalau One Health itu fokusnya ke kesehatan satwa liar dan juga manusia, karena satwa liar dan ekosistem yang sehat itu juga bisa mendukung kesehatan manusia. Salah satu contoh yang paling ngena itu adalah COVID ya, di mana sumber dari COVID itu adalah dari kelelawar yang diperdagangkan dengan cara yang tidak sehat, tidak bersih, sehingga penyakitnya menular ke manusia. Nah, ini dengan program One Health kita berupaya untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit seperti itu, penyakit zoonosis ya namanya. Terus ada juga Rights and Communities, di mana kita mendukung masyarakat untuk memiliki sumber daya mata pencaharian yang berkelanjutan gitu. Jadi supaya mereka tidak melakukan kegiatan ilegal seperti penebangan pohon ilegal, pembakaran hutan, pengeboman terumbu karang, atau perburuan satwa liar ilegal gitu ya. Nah, kelima program ini didukung oleh berbagai unit. Ada Science and Technology Unit, ada Conservation Network and Partnership Unit, ini komunikasi, unit komunikasinya. Terus ada Operations Team. Nah, kalau saya kerjanya di sini, di Science and Technology Unit. Jadi kalau di Science and Technology Unit itu kita mendukung semua 5 program tersebut untuk melakukan riset, mendesain metodologi penelitian, menganalisis data, kemudian menulis hasil analisis kita ke dalam paper dan dipublikasikan di dalam jurnal. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kapasitas melalui workshop, dan juga kita ada juga kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan atau menyelenggarakan Research Fellowship Program. Jadi nanti di akhir saya izin sedikit iklan ya. Jadi kita tiap tahun itu membuka beasiswa untuk mahasiswa yang udah tingkat akhir untuk melakukan penelitian terkait konservasi keanekaragaman hayati bersama dengan WCS dan KLHK. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian kita. Jadi kita set up banyak kamera trap atau kamera jebak di Taman Nasional di mana kita bekerja. Nah, kalau mungkin ada yang masih belum familiar ya dengan kamera trap. Jadi kamera trap itu adalah kamera yang dipasang di hutan, biasanya ada grid-gridnya gitu, terus satu grid itu satu kamera, misalnya 1 atau 2 kamera. Nah, tujuannya adalah untuk monitoring populasi satwa liar. Soalnya beda ya kalau kita monitoring tumbuhan atau pohon, kan pohon nggak bergerak, jadi kita bikin plot ya akan di situ-situ aja pohonnya, kecuali ditebang atau dia roboh gitu ya.
Beda kalau untuk monitoring satwa liar, mereka tuh bergerak. Dan mereka apalagi satwa liar yang sifatnya pemalu gitu ya, seperti burung maleo, itu wah kalau mereka udah sembunyi sulit banget untuk dimonitoring. Oleh karena itu kita menggunakan metode kamera trap untuk memonitoring menggunakan kamera. Jadi kalau ada harimau yang lewat di depan kamera, itu nanti kameranya langsung otomatis ngambil foto atau ngambil video. Nah dari situ kita bisa menghitung jumlah individu harimau misalnya. Soalnya kan harimau tuh dari coraknya itu kan seperti ini ya, sidik jari manusia. Jadi setiap harimau tuh punya loreng yang unik untuk dirinya. Jadi nanti dari hasil foto-foto kamera trap kita bisa lihat, oh ini pola lorengnya seperti ini, oh berarti dia individu A. Kalau ini individu B. Nah dari situ kita bisa hitung, oh berarti di Taman Nasional ini jumlah individu harimaunya tuh ada 100 misalnya. Oh berarti populasinya masih sehat gitu. Kalau menurun, oh berarti kita harus segera nih melakukan intervensi untuk meningkatkan populasi harimaunya. Apakah mereka mati kelaparan karena mangsanya mati, atau karena ada deforestasi, atau ada kegiatan-kegiatan manusia lainnya yang mengganggu populasi satwa liar tersebut. Nah, di dalam kamera trap ini kita tidak hanya memonitoring harimau Sumatera, tapi juga banyak satwa-satwa lainnya, termasuk karnivora kecil. Karnivora kecil itu seperti musang, binturong, terus ya banyaknya Felidae ya, dari kucing-kucingan tapi yang kecil gitu. Nah dari data tersebut dianalisislah untuk mengetahui relung bagaimana si spesies-spesies karnivora kecil tersebut membagikan relungnya di Pulau Sumatera. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, pertama-tama ini adalah peta Pulau Sumatera dan titik-titik abu-abu ini merupakan lokasi kamera trap dipasang. Yang hijau ini merupakan tutupan hutan dan yang abu-abu adalah tutupan bukan hutan. Nah, dari hasil kamera trap tersebut, oh, sudah sisa 20 menit lagi ya, baik. Oke, dari hasil kamera trap tersebut didapatkan nih persebaran dari masing-masing spesies karnivora kecil. Jadi ada musang, ada binturong, ada Felidae kecil, kucing-kucing hutan gitu ya. Yang kuning-kuning ini adalah persebaran mereka. Nah, dari hasil analisis kamera trap, kita bisa melihat aktivitas masing-masing spesies. Nah, misalnya ini Trionyodon ginsang. Dia paling aktif itu antara 4 subuh sampai 5 subuh. Kemudian aktif lagi di atas jam 7 malam. Sementara siang hari itu dia biasanya istirahat atau tidur. Nah, beda dengan misalnya ini binturong. Oh, binturong tuh dia ternyata up and down gini ya aktivitasnya. Dia mungkin tidurnya dari jam 5 sampai jam 7 gitu ya. Sisanya dia beraktivitas naik turun. Kemudian ini ada Martes flagivula, ini kayaknya musang. Musang justru dia aktifnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kemudian dia tidur nih malam-malam. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat pola aktivitas masing-masing spesies karnivora kecil. Dan BTW ini analisisnya pakai R ya, semuanya pakai R guys. Oke, ini ada foto. Ups. Harusnya ini duluan. Nah, dari hasil dari grafik ini kita juga bisa melihat tumpang tindih atau overlap kegiatan atau aktivitas antar spesies. Jadi warna hijau artinya mereka beraktivitasnya tuh bersamaan. Misalnya ini Paguma larvata, dia hijaunya tinggi dengan Paradoxus hermaphroditus gitu. Jadi
si dua spesies ini dia aktivitasnya berbarengan nih. Jadi mungkin relungnya juga ada yang tumpang tindih atau overlap gitu. Sementara Paguma larvata itu dia kurang interaksinya dengan Paradoxus hermaphroditus karena dia overlapnya rendah, cuma 0,23. Nah ini juga semua analisisnya dilakukan menggunakan R. Nah ini adalah contoh foto-foto kamera trap ya, jadi ada musang segala macam. Nah dari hasil penelitian ini jadi diketahui nih pola-pola aktivitas beberapa spesies karnivora kecil di Sumatera. Kenapa hal ini penting untuk konservasi? Karena kalau adanya relung yang bertabrakan gitu ya, itu kan menghasilkan kompetisi yang tinggi juga. Apakah itu bisa mempengaruhi populasinya, terutama untuk spesies yang terancam punah misalnya. Atau mungkin karena ada beberapa spesies, mereka aktifnya berbarengan, sehingga mereka mencari mangsa di waktu yang berbarengan, sementara mangsanya mungkin sudah sedikit. Nah, di situ juga itu peran kita sebagai bidang konservasionis untuk mengintervensi supaya kita bisa menjaga populasi spesies-spesies tersebut tetap terjaga. Nah, sekarang lanjut ke RFP, Research Fellowship Program. Jadi setiap tahun kami membuka beasiswa untuk mahasiswa S1 tingkat akhir untuk melakukan skripsi terkait konservasi keanekaragaman hayati. Tiap tahunnya kami menerima sekitar 18 hingga 20 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ya, kita menerima semua mahasiswa pokoknya, dan bidangnya juga macam-macam karena konservasi itu tidak hanya murni biologi tapi juga berkaitan dengan sosioekonomi, dengan kehutanan, dengan kelautan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dan mereka semua belajar R dengan kita. Jadi kita ada workshop khusus untuk belajar statistika dan adik-adik RFP ini juga semua belajar R hingga mereka bisa menyelesaikan skripsi mereka dan mempublikasikan hasil skripsi mereka juga di jurnal-jurnal. Nah, ini contohnya ada salah satu mahasiswa kita dari angkatan 2022, RFP angkatan 2022, Muhtadin namanya. Dia waktu itu meneliti ekologi pohon pakan rangkong di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi dia melakukan survei pohon-pohon apa aja sih yang sering dihinggapi oleh burung rangkong dan menjadi pakan untuk burung rangkong. Dan dilihat persebarannya, kemudian densitasnya, segala macam. Dan ini dia membuat dengan R. Cantik ya, hasilnya bagus gitu. Jadi dia mengkelompokkan berdasarkan famili pohon. Jadi paling banyak itu spesies Lydsea misalnya. Dia paling banyak dikonsumsi oleh burung rangkong sebagai pakan utamanya gitu, dan juga ada Canarium sp yang menjadi sumber pakan utama untuk rangkong. Terus ini juga dia menghitung keragaman hayatinya. Ini ada Shannon-Wiener Index atau H-aksen. Ini dia hitung pakai vegan package dari RStudio juga. Oke. Itu ya. Jadi maksudnya belajar R itu mungkin awalnya rasanya kayak sulit gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang belum terbiasa melakukan programming. Tapi buktinya mahasiswa-mahasiswa RFP ini semua yang dari awalnya nol banget, nggak tahu tentang R, sehingga mereka bisa melakukan skripsinya dan menganalisis data untuk skripsinya menggunakan R dan kemudian dipublikasikan. Jadi saya yakin adik-adik di sini juga semuanya pasti mampu untuk belajar R. Jadi jangan takut untuk belajar R. Mungkin di awal itu kesannya menyeramkan dan mungkin di awal tuh rasanya aduh
aku udah belajar 1 bulan tapi kok masih sering error. Justru nggak apa-apa, soalnya bahkan saya pun sampai sekarang masih sering error. Dan itu sangat wajar, sangat maklum. Yang penting adalah ketika error tuh kita bukannya down dan malah nggak lanjut lagi analisisnya, enggak. Tapi kita mencari, mengulik, dan mencari resources lagi untuk sehingga kita bisa memecahkan error-errornya dan akhirnya bisa ngerunning analisis datanya dengan baik. Ketika sudah selesai, rasanya sangat memuaskan teman-teman. Kayak bayangkan ribuan data yang mungkin harus dianalisis secara manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa dianalisis dengan sangat efisien menggunakan R, dan nanti hasil kodenya, skripnya bisa di-share juga ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan yang lain, dan juga tentunya bisa dipublikasikan. Gitu. Baik, sekian dari saya. Semoga sharingnya bermanfaat. Kalaupun ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin malu untuk bertanya di sesi ini dan lebih prefer untuk kirim email juga boleh ke tzen@wcs.org atau boleh follow saya juga di Instagram @rasi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya selesaikan presentasinya di sini dan kembalikan lagi kepada Pak Fuad. Terima kasih banyak Mbak Resa. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa dan juga para peserta di luar statistik juga ada diri ini. Total kalau di Zoom itu sudah sekitar 45. Ini luar biasa. Dari malam-malam mahasiswa masih semangat di kelas kayak di Zoom. Ya. Mantap. Iya. Apa namanya kalau dari intonasi bicaranya memang fresh gitu ya. Kalau misalkan dengan saya saja kan bosan gitu ya. Nah, ini ada Mbak Tresa bisa menginspirasi, suasana kuliahnya berbeda. Gitu, pasti gitu. Mantap, nanti bisa diulang lagi ya, Pak. Iya, tapi Bu Esti juga saran nanti praktisi mengajar bisa melibatkan Mbak Tresa jika berkenan. Nanti bisa di ini Pak Fuad prosesnya, prosedurnya dari awal gitu. Kalau pengalaman Tidak punya NIDN kan, Nggih? Nggak ada NIDN, Nggih. Nomor induk dosen nasional kan nggak punya ya Mbak Tresa ya? Enggak. Nah, bisa. Berarti bisa jadi praktisi mengajar. Oh, baik Ibu. Sebenarnya kami belum ada yang pernah melakukan hal itu sih Bu. Jadi mungkin untuk prosesnya perlu kita pelajari juga. Nggih. Biasanya daftar biasanya, nggih. Oh, baik Ibu. Terima kasih sarannya. Terima kasih Mbak Tresa. Sangat bermanfaat. Saya pun jadi tertarik ini Pak Fuad untuk memperdalam lagi. Asik. Karena menarik sekali. Kita gampang ngotak-ngatik tiba-tiba keluar gitu. Nggak Betul pusing-pusing Bu. lagi. Nggih. Yang itu link tadi di share itu belajarnya enak dari situ, nggih. Iya betul Bu. Adik-adik, nggih. Monggo Pak Fuad lanjut. Ini karena waktunya sudah mepet untuk adik-adik, sepertinya untuk tanya jawabnya terbatas ya. Nah, saya ini mau share screen untuk menyampaikan ini sertifikat untuk Mbak Tresa. Bisa dilihat ya? Masih loading kayaknya Pak. Biasanya di komputer saya memang berat. Pasti hang seperti itu. Jadi sertifikatnya nanti saya kirimkan ke Atau kirim ke saya Pak Fuad. Nanti tak uploadnya coba. Pak, saya tadi sudah coba saya share. Gimana sudah muncul? Coba. Oh, sebentar. Oke. Share lagi. Satunya Pak Fuad, ke satunya coba. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fuad. Tadi udah sempat kelihatan sertifikatnya. Ya, terima kasih sudah ditangani Pak Deka sebagai apresiasi kami. Mbak Tresa sudah dengan ikhlas
dan semangat menyiapkan materi dan memberi motivasi ke adik-adik mahasiswa. Semoga ini menjadi berkah buat kita semua. Dan Amin. ada beberapa inspirasi tadi terkait dengan konservasi, nanti akan saya share lebih lanjut di WhatsApp karena ada aktivitas yang mungkin kita bisa saling share untuk dapatkan cross cutting ya untuk apa namanya ini alumni Göttingen bisa kolaborasi. Ini Pak Fuad. Nggih. Baik, Pak. Alhamdulillah nggih, itu Bu. Sampun, mantap. Plus Terima kasih untuk banyak. Mbak Teresa. Mhm. Aplaus. Terima kasih. Monggo Bu Matur Esti suwun. bisa ditutup menjelang Nah, jam saya mau ngasih gini di chat. Nggih, monggo. Belajar. Nggih. Terima kasih Mbak Teresa atas apa ya ilmu. Semoga ini menjadikan anak-anak adik-adik lebih semangat nggih untuk mempelajari Amin. R. Karena ini yang free ya Pak Fuad, aman ya, dan aman daripada memakai SPSS, mending pakai R langsung saja. Dan lebih ternyata prosesnya lebih mudah. Itu tadi ada link yang bisa dipelajari. Adik-adik nggih. Terima kasih. Ini sudah ngantuk-ngantuk, ini mulai ngantuk-ngantuk. Terima kasih Pak Fuad juga, ini adik-adik semua dan Mbak Teresa. Terus sekali lagi terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat. Pertama saya juga bingung ini jadi tahu ya keanekaragaman botani. Bidang saya mikrobiologi. Jadi Oh, dari tadi saya bilang Pak Fuad saya mencoba mempelajari mengetahui tentang botani. Saya, mantap, Bu. saya akhiri ya. Saya akhiri Iya. sekian adik-adik. Selamat malam Mbak Teresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang S2 Waalaikumsalam. tunggu 10 menit lagi ya, bertahan. Enggak, maksudnya untuk presensi. Iya, monggo Pak Fuad di aja. Nggih. Terima kasih Matur suwun, banyak. Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Lupa Esti, sampai Pak belum on Fuad cam. atas kesempatannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Sampai jumpa Ya, tahun depan semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.